Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari studi reaktor kami dengan topik biometana dengan judul Biomethane Production as a Green Energy Source from Anaerobic Digestion of Municipal Solid Waste, a State-of-the-Art Review, yang dibuat oleh Saravana Kumar et al. 2023. Kelompok 1 beranggotakan 4 orang, dengan Nadia Safa Khairani NIM 104210009, Marina Siregar dengan NIM 130210036, Faris Ramadan Harenanda dengan NIM 112230032, dan juga Salma Divina Putri dengan NIM 112230007. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kami, yaitu pertama terdapat pendahuluan, kemudian teknologi konvensional untuk waste to energy, seperti pyrolysis, gasifikasi, dan insinerasi. Kemudian terdapat bahan baku dan karakteristik feedstock, terdapat jenis bahan baku yang digunakan, pre-process, dan karakteristik penting. Kemudian mikroba yang berperan dalam jalur metabolisme mikroba yang terjadi, seperti jenis mikroba, detail tahapan hidrolisis, acidogenesis, acetogenesis, metanogenesis, dan juga faktor lingkungan yang mempengaruhi efisiensi mikroba. Kemudian nomor 5 terdapat sistem teknologi anaerobic digestion seperti batch, continuous, semi-continuous, optimal operating conditions for methane yield, RT, OLR, dan mixing. Kemudian terdapat optimalisasi teknologi yang terdapat di dalamnya adalah penambahan aditif dan juga keuntungan. Kemudian juga terdapat aplikasi industri dan ekonomi sirkular. Kemudian terdapat visibilitas teknoekonomi dan tantangan serta prospek ke depan. Dan juga terakhir terdapat penutup dan kesimpulan. Baik, masuk ke bagian pendahuluan. Seiring berjalannya waktu, permintaan ruang dan sumber daya finansial untuk mengelola sampah padat perkotaan atau Municipal Solid Waste, disingkat dengan MSW, terus meningkat dan menjadi hambatan signifikan di banyak negara, termasuk Asia. Penumpukan MSW dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Termasuk diantaranya adalah pencemaran dan pelepasan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Berdasarkan hasil studi latar literatur yang kami gunakan, salah satu solusi yang menjanjikan adalah dengan anaerobic digestion menggunakan campuran mikroba anaerobik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses ini dapat secara efektif mengubah sampah padat menjadi produk bernilai tinggi seperti biometana dan senyawa kaya energi lainnya, sehingga berpotensi membantu memenuhi kebutuhan energi global yang terus bertambah. Sebelum kita membahas tentang anaerobic digestion, terdapat beberapa teknologi konvensional waste to energy lainnya seperti pyrolysis, insinerasi, dan juga gasifikasi. Di mana pyrolysis merupakan proses degradasi termal bahan organik pada suhu tinggi dari rentang 500 sampai 800 Celcius tanpa oksigen dengan hasil berupa minyak, gas sintetik yaitu H2CO dan juga CH4 dan arang. Sedangkan itu, insinerasi adalah pembakaran sampah pada suhu tinggi dalam rentang 800 sampai 1200 Celcius dengan udara berlebih untuk menghasilkan panas dengan hasil berupa uap. Kemudian terdapat gasifikasi, yaitu konversi sampah menjadi gas sintetik, yaitu H2CO dan juga CH4 dengan suhu tinggi dan pasokan udara terbatas. Namun, teknologi-teknologi ini telah terbukti bahwa proses operasionalnya mengonsumsi energi dalam jumlah besar. Bahkan, beberapa di antaranya menggunakan lebih banyak energi daripada energi yang dihasilkan selama proses berlangsung. Maka dari itu, dipilihnya anaerobic digestion untuk mengelola municipal solid waste yang lebih efektif dalam mengelola sampah yang akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Bahan baku utama dalam proses anaerobic digestion yang dikaji pada artikel ini adalah fraksi organik dari municipal solid waste atau MSW, terutama sisa makanan, limbah kebun, kertas karton, dan komponen biomasa rumah tangga lain. Sebelum masuk reaktor, sampah menjalani prasortir untuk memisahkan fraksi organik yang bernilai kalor tinggi dari material anorganik, sekaligus menyeragamkan ukuran dan kelembapan. Tahap ini dilakukan karena terbukti meningkatkan luas permukaan substrat dan memperbaiki kontak dengan inokulum sehingga produksi gula hasil hidrolisis dan laju metana ikut naik. Karakter fisik penting meliputi ukuran partikel yang disarankan kurang dari 9 mm dan kerapatan curah atau bulk density, namun partikel yang memiliki ukuran kurang dari 0,8 mm justru kurang baik karena akan memicu akumulasi asam lemak volatil berlebih. Secara kimia, substrat ideal memiliki pH netral hingga sedikit asam yang berkisar antara 3,9 hingga 7,9, kelembapan tinggi yang kurang lebih sebesar 90%, kandungan total volatile solids atau TVS sebesar 80-97%,
serta rasio CN seimbang agar tidak terjadi toksisitas amonia. Untuk meningkatkan biodegradabilitas, berbagai perlakuan diterapkan, mulai dari hidrolisis termal yang menggunakan autoklaf air panas, radiasi gelombang mikro, penggilingan mekanik, hingga sonikasi di mana metode-metode ini terbukti menaikkan rendemen metana hingga sebesar 15 hingga 40%, tergantung dari jenis limbah yang digunakan. Proses anaerobic digestion berlangsung melalui 4 tahap berurutan, yaitu hidrolisis, di mana bakteri hidrolitik, misalnya Clostridium spp, mengekstrak enzim yang memecah polisakarida, protein, dan lipid menjadi monomer larut. Yang kedua adalah acidogenesis, di mana bakteri fermentatif mengubah monomeran tadi menjadi asam lemak volatil, alkohol CO2 dan H2. Selanjutnya proses yang ketiga adalah acetogenesis, di mana bakteri acetogenik bersifat sentrofik mengonversi asam lemak volatil ini menjadi rantai pendek menjadi asam asetat, H2 dan CO2. Lalu proses yang terakhir adalah metanogenesis, di mana archaea metanogen seperti Methanosarcina dan Methanobacterium memproduksi CH4 baik melalui jalur asetoplastik dari asetat maupun hidrogenatrofik yang mereduksi CO2 dengan H2. Efisiensi keempat tahap ini sangat dipengaruhi oleh suhu yang bergantung pada jenis mikroba terkait, pH optimal di antara rentang 6,5 hingga 8, rasio CN ideal dengan rentang 25 hingga 40, kelembapan substrat tinggi, serta ketersediaan nutrien mikro-makro. Suhu mesofilik akan memberi keragaman mikroba stabil, sedangkan suhu termofilik akan mempercepat dekomposisi dan mensterilkan patogen. Sementara itu, kontrol pH akan mencegah akumulasi asam yang dapat menghambat metanogen dan penjagaan CN rasio akan menekan toksisitas amonia. Dengan mengelola faktor-faktor lingkungan tersebut, konsorsium mikroba dapat bekerja sinergis, memperpendek waktu retensi hidrolisis acidogenesis acetogenesis dan memaksimalkan laju produksi metana terakhir. Baik, pada slide kali ini kami akan membahas mengenai berbagai faktor utama yang memengaruhi desain sistem anaerobic digester. Yang pertama ada komposisi feedstock yang menjadi dasar penting karena berpengaruh langsung terhadap efisiensi pencernaan anaerobik, di mana faktor seperti kadar air atau moisture content akan mempengaruhi apakah proses yang dilakukan cocok untuk dilakukan secara basah atau wet atau kering atau dry, serta menentukan kebutuhan energi untuk pencampuran serta pemompaan. Selanjutnya ada rasio karbon terhadap nitrogen atau C/N ratio yang juga penting dalam keseimbangan nutrisi pada mikroorganisme, serta kandungan nutrisi harus diperhatikan untuk proses digester di anaerobic digester. Selanjutnya adalah temperatur digester yang juga memainkan peran vital karena aktivitas mikroorganisme akan sangat sensitif terhadap perubahan suhu, di mana suhu akan mengontrol laju reaksi dan juga jenis mikroorganisme yang aktif. Efektivitas proses digestion dari mikroba akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan mikroorganisme, sehingga temperatur digester sangat penting untuk disesuaikan. Selanjutnya adalah waktu retensi atau lama tinggal material di dalam digester. Yang menjadi kunci dalam memastikan penguraian sempurna dari bahan organik. Serta ada pula jenis digester yang juga harus disesuaikan saat penentuan desain anaerobic digester. Contohnya adalah desain reaktor CSTR, plug flow atau fixed film yang harus disesuaikan dengan jenis feedstock, ketersediaan ruang, dan juga target efisiensi. Misalkan saja pada CSTR cocok untuk feedstock padat tinggi, sementara untuk plug flow lebih cocok untuk limbah yang kental atau mengalir dalam satu arah. Selain itu, terdapat juga faktor lain yaitu pengadukan yang efisien dan juga agitasi, di mana tanpa adanya pencampuran yang baik akan terjadi zona mati, yang mana zona mati itu akan pula mengakumulasi padatan serta menyebabkan distribusi nutrien yang tidak merata. Sistem mixing yang efisien akan menjaga keseragaman suhu dan juga distribusi dari mikroba, sehingga produksi biogas dapat meningkat dan juga dapat mencegah penyumbatan. Selanjutnya adalah sistem penanganan dan juga penyimpanan gas, di mana biogas yang dihasilkan akan mengandung metana dan juga CO2 yang dapat berpotensi meledak dan juga berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Sistem penanganan gas harus memastikan keamanan, efisiensi energi, dan juga kualitas gas yang layak digunakan atau untuk disimpan. Selanjutnya ada hydraulic loading rate, yang mana sistem harus memastikan pencernaan yang optimal dan juga mencegah
ketidakseimbangan hidrolik. Eee, pada pengaturan laju beban atau dari hidrolik, dilakukan, penentuan seberapa cepat substrat masuk dibandingkan dengan volume digester, yang mana dengan laju yang tinggi, akan menyebabkan tidak semua substrat tercerna, sehingga akan mengakumulasi asam lemak volatil atau VFE, yang akan menyebabkan penurunan pH dan mengganggu mikroba. Sebaliknya, pada laju yang terlalu rendah, maka mikroba akan kekurangan nutrien dan juga prosesnya menjadi lambat dan juga tidak efisien dalam produksi biogas. Yang terakhir adalah manajemen nutrisi atau pengaturan nutrisi, yang mana desain harus memperhitungkan dari bagian pemisahan, pengolahan, dan juga pemanfaatan digestate sambil mematuhi peraturan dari lingkungan agar sistem dapat berfungsi optimal dan juga stabil dalam jangka panjang. Yang selanjutnya adalah perbandingan wet and dry anaerobik, di mana wet anaerobic digestion digunakan untuk menghasilkan kandungan padatan di bawah 15%, sedangkan pada dry anaerobik akan menghasilkan padatan dengan kadar di sekitar 20-40%. Kemudian menurut Mao et al. Di tahun 2015, proses dry anaerobik biasanya menghasilkan biogas yang lebih tinggi dan lebih cocok untuk pemrosesan limbah padat seperti pada municipal solid waste atau MSW. Pada gambar di sisi kanan dapat dilihat sistem anaerobic digester untuk MSW yang mencakup tahapan pretreatment aktivasi dengan aditif seperti grafin dan juga biochar, serta pemanfaatan akhir dalam bentuk biogas berupa biometan dan juga digestate. Proses ini menunjukkan bagaimana pengelolaan MSW dapat dikombinasikan dengan teknologi AD untuk menghasilkan energi dan juga pupuk organik. Selanjutnya adalah perbandingan sistem anaerobic digester atau AD berdasarkan pergerakan fluida dan juga pada tahapan digesternya. Pada pergerakan fluida dibagi menjadi 3, terdapat reaktor batch, semi-continuous, dan juga continuous. Pada sistem batch, bersifat bertahap dan juga cocok untuk penggunaan energi yang rendah. Pada sistem continue, menawarkan efisiensi kinetik yang lebih tinggi karena proses input dan output dilakukan secara berkala, sedangkan pada sistem continue, ideal untuk skala besar karena alirannya stabil dan juga memungkinkan produksi biogas secara terus-menerus. Kemudian berdasarkan tahapan dari digester, dibagi menjadi 2, ada single step dan ada multi-stage, di mana pada single stage hanya menggunakan satu reaktor dengan biaya yang cukup rendah dan untuk limbah yang sederhana. Kemudian pada multi-stage memiliki 2 tahap atau lebih dan cocok untuk limbah yang lebih kompleks karena prosesnya akan lebih optimal dan juga lebih stabil. Padatan pada multi-stage berkisar pada 2-15%. Yang selanjutnya adalah sistem anaerobic sequencing batch reactor, yang mana sistem ini beberapa prosesnya ada pada satu reaktor batch dan juga lebih fleksibel dan juga mudah diadaptasi. Selanjutnya untuk anaerobic plug flow reactor atau PFR, reaktor ini efektif untuk limbah yang lebih kental dan juga viskos karena alirannya satu arah dan juga stabil. Reaktor ini efektif dan efisien untuk padatan yang tinggi. Lalu lanjut ke Continuous Stirred Tank Reactor atau CSTR yang akan menghasilkan campuran yang homogen, cocok untuk limbah dengan padatan yang tinggi dan memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada Outflow Anaerobic Sludge Blanket atau UASB yang memungkinkan terjadinya pemisahan alami gas, digestate, dan juga mikroba, serta menciptakan zona metanogenesis yang ideal. Reaktor UASB ini dianggap sebagai salah satu sistem yang paling optimal dari segi konfigurasinya. Pada slide terakhir ini membahas mengenai parameter utama dalam optimasi proses pencernaan anaerob, yang mana adalah parameter pertama yaitu suhu. Proses dapat dilakukan dalam kondisi sikrofilik, mesofilik, atau termofilik dengan detail range suhu tertera pada slide, yang mana mesofilik adalah yang paling umum digunakan karena kestabilannya.
Kemudian termofilik memberikan hasil biogas yang tinggi dan higienisasi optimal, namun suhu yang digunakan cukup tinggi. Lalu yang selanjutnya ada rasio C/N ratio atau CN. Rasio ini ideal di antara 25 sampai 40. Rasio yang terlalu tinggi akan menyebabkan kurangnya nitrogen, sedangkan rasio yang rendah akan meningkatkan risiko akumulasi dari amonia. Solusi umumnya adalah penggunaan co-digestion dengan limbah makanan atau kotoran hewan untuk menyeimbangkan komposisi rasio nutrisi. Lalu yang ketiga ada organic loading rate atau OLR yang idealnya berkisar di 1,5 sampai 15 kg Vs per meter kubik per hari. Yang mana peningkatan beban organik harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari akumulasi volatile fatty acid atau VFA dan juga inhibisi dari mikroba. Pemantauan dari OLR dan COD akan sangat penting, sehingga tingkatan bertahap sesuai kapasitas dari mikroba harus digunakan untuk menghindari akumulasi VFA itu sendiri. Lalu yang terakhir ada hydraulic retention time, di mana waktu retensi yang ideal itu berkisar di antara 16 sampai 21 hari. HRT yang panjang akan meningkatkan stabilitas dan juga konversi substrat yang kompleks, sementara HRT yang pendek akan menghemat biaya operasional, tetapi berisiko menyebabkan inhibisi jika tidak dikontrol dengan baik. Maka harus dilakukan penyesuaian HRT dengan jenis limbah dan juga suhu yang digunakan. Karena tadi HRT yang panjang akan meningkatkan stabilitas, namun HRT yang pendek akan memberikan penghematan biaya, namun beresiko terhadap inhibisi. Sekian yang dapat disampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berikut adalah bagian aplikasi dalam industri dan ekonomi sirkular. Terdapat beberapa aplikasi industri pada produksi biometana dari municipal solid waste melalui anaerobic digestion. Salah satu yang paling pasti adalah produksi energi terbarukan dalam bentuk biometana, yang dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan untuk menggantikan bahan bakar fosil di berbagai sektor industri dan transportasi. Kemudian selain itu juga diproduksinya pupuk organik dari digestate atau sisa padatan proses anaerobic digestion yang dapat digunakan sebagai pupuk pertanian atau tanah penutup, mengurangi kebutuhan pupuk kimia. Kemudian juga dapat diaplikasikan sebagai pemrosesan limbah industri yang biasanya digunakan oleh industri makanan, minuman, dan pertanian menggunakan anaerobic digestion untuk mengolah limbah organik, mengurangi emisi, dan biaya pembuangan. Aplikasi dalam industri tersebut membuat sebuah siklus ekonomi sirkular yang diawali dengan MSW yang dihasilkan oleh aktivitas perkotaan. Municipal solid waste tersebut akan dilalui proses anaerobic digestion yang kemudian akan menghasilkan biogas sebagai energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan dalam banyak sektor industri dan digestate yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Kemudian kedua hasil anaerobic digestion tersebut digunakan oleh aktivitas perkotaan dan kita membuat sebuah siklus ekonomi tertutup yang tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya tak terbarukan, tetapi juga mengembalikan nilai dari limbah kepada masyarakat dalam bentuk energi terbarukan dan produk bernilai guna. Menjadi sistem ini lebih berkelanjutan secara ekologis maupun ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas visibilitas teknoekonomi dari proses anaerobic digestion atau AD, yang merupakan teknologi utama dalam produksi biometana. Secara umum, kelayakan dari teknologi ini dievaluasi berdasarkan 3 hal, ekonomi, teknologi, dan keberlanjutan. Banyak perusahaan dan investor melihat potensi besar dari anaerobic digestion untuk menghasilkan energi dari limbah organik. Beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan campuran lumpur dan limbah pada domestik dapat meningkatkan output energi hingga 3 kali lipat dibanding menggunakan satu jenis lumpur saja. Bahkan keuntungan ekonominya bisa mencapai 1,5 juta euro per tahun dari produksi energi. Namun, kita juga harus waspada terhadap potensi emisi gas rumah kaca seperti metana yang dihasilkan, sehingga sistem pembakaran seperti flare sangat diperlukan. Dari sisi lingkungan, anaerobic digestion menawarkan dampak yang jauh lebih rendah terhadap pemanasan global dibanding metode pengolahan limbah konvensional. Kemudian dari sisi tantangan dan tantangan untuk implementasi, kita melihat bahwa beberapa negara seperti India dan Taiwan sudah mulai menjalankan program nasional biogas, namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Tantangan utama seperti investasi awal yang tinggi, pemisahan limbah yang belum berjalan, serta kebutuhan air yang besar masih harus diatasi.
Di masa depan, kita bisa mengadopsi teknologi seperti AI, bioteknologi, dan nanoteknologi untuk mengoptimalkan proses dan kualitas biometana. Penelitian lanjut juga perlu fokus pada aspek sosial ekonomi, hukum, dan keterlibatan stakeholder agar teknologi ini bisa diterima dan diadopsi secara luas. Jika diterapkan dengan benar, biometana memiliki potensi untuk mengurangi hingga 80% emisi gas rumah kaca dan menjadi bagian penting dalam transisi menuju energi bersih. Dari materi yang sudah dipaparkan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa produksi biometana dari limbah padat kota ini melalui proses anaerobic digestion merupakan pendekatan yang sangat menjanjikan dalam konteks energi terbarukan dan pengelolaan limbah berkelanjutan. Yang pertama itu MSW sebagai sumber energi. AD dari MSW tidak hanya mengurangi volume limbah dan emisi gas rumah kaca, tapi juga mendukung konsep ekonomi sirkular melalui pemanfaatan energi dan produksi pupuk organik atau digestate. Lalu yang kedua ada faktor krisis dalam anaerobic digestion. Proses ini juga dapat ditingkatkan dengan pretreatment fisik atau kimia, serta penambahan aditif seperti biochar, graphene, dan karbon nanotube untuk meningkatkan produksi metana. Yang ketiga ada optimasi dan teknologi. Jurnal ini juga diulas strategi mengenai optimasi seperti pemilihan substrat, co-digestion, serta kontrol kondisi operasional. Yang keempat ada feasibility teknoekonomi dan lingkungan. Studi LCA menunjukkan bahwa anaerobic digestion memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibanding metode pengelolaan limbah tradisional. Sehingga ini sangat berprospek di masa depan. Lalu yang untuk tantangan dan riset masa depan, kita masih memerlukan lebih banyak studi mengenai lapangan berskala besar dan pemanfaatan teknologi, terutama karena ada dampak tingginya biaya bahan awal, keterbatasan bahan baku, dan kebutuhan air. Sekian dan terima kasih.